Apa itu evaluasi jabatan? Jadi, evaluasi jabatan atau analisa jabatan adalah proses yang sistematif dan teratur untuk menilai suatu jabatan relatif terhadap jabatan-jabatan lain yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, dalam melakukan evaluasi jabatan ini ada beberapa metode, yaitu selanjutnya ada metode ranking. Metode ranking itu sama halnya dengan analisis jabatan, job deskripsi, dan job spesifikasi. Metode ini tuh paling sederhana. Selanjutnya ada proses evaluasi jabatan untuk menentukan ranking. Pertama, spesifikasi semua jabatan yang ada, pisahkan, terus lalu dipisahkan, terus jabatannya dibandingkan, terus menyusun tingkatan, lalu menentukan upah. Metode klasifikasi adalah menempatkan jabatan-jabatan pada grade atau kategori tertentu yang telah dibuat sebelumnya atau yang sudah menjadi standar. Nah, ciri-ciri kelas jabatan ada tingkatan atas dasar pendidikan, pengalaman, dan kualitas diri, dan ada tugas-tugas yang berbeda. Metode perbandingan faktor, terus metode ini lebih kompleks dan lebih baik dari metode non kuantitatif, yaitu ranking atau klasifikasi. Terus faktor-faktornya itu meliputi 4, skill, usaha, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Masing-masing dari faktor itu memiliki subfaktor. Kalau yang skill itu ada 3, usaha ada 2, tanggung jawab ada 4, dan kondisi kerja ada 2. Proses evaluasinya yaitu yang pertama, memilih dan menentukan faktor-faktor jabatan yang akan dinilai. Misal, yang pertama yaitu keahlian atau skill, lalu syarat fisik, lalu syarat mental, dan yang terakhir tanggung jawab. Lalu ada kondisi kerja. Lalu yang kedua, ada memilih dan menentukan jabatan kunci. Lalu yang ketiga, ada menentukan besar upah. Lalu yang terakhir yaitu keempat, mengadakan penilaian jabatan lain-lain. Metode sistem angka lebih sistematis, teliti, dan terperinci. Kemudian ada langkah-langkah metode angka. Setelah mengetahui apa itu evaluasi jabatan secara umum beserta metode-metodenya, apalagi sih yang manfaat dari evaluasi jabatan itu? Nah, evaluasi jabatan juga bermanfaat untuk mencapai sejumlah tujuan, khususnya berikut ini. Contohnya ya, pertama, digunakan sebagai dasar pelatihan dan perencanaan karir dan pengembangan karir. Terus kedua, ada digunakan untuk menentukan nilai relatif suatu pekerjaan, dan oleh karena itu bermanfaat untuk memelihara kewajiban upah baik secara eksternal dan internal. Dan yang ketiga, mengarahkan supervisor dan para pemegang jabatan untuk menulis referensi dan menyiapkan resume baik pada waktu keluarnya karyawan maupun pada waktu mencari karyawan baru. Mengidentifikasi hubungan antara supervisor dengan karyawan dalam menetapkan tugas dan tanggung jawab karyawan. Memberi bantuan dalam menentukan kewajiban masing-masing karyawan dan tugas-tugas yang berkaitan. Dapat berperan sebagai alat untuk memudahkan desain ulang dan perubahan pekerjaan. Dapat memperlancar perubahan organisasi dengan mengenali pengulangan yang tidak perlu selama berlangsung merger, akuisisi, dan perampingan karyawan. Informasi yang diperlukan di dalam melakukan evaluasi jabatan. Pertama, aktivitas pekerjaan dapat meliputi mulai dari aktivitas yang berorientasi pada pekerjaan dan aktivitas yang berorientasi pada orang. Pada pekerjaan itu ada 3, yaitu aktivitas atau proses yang dikerjakan, yang kedua prosedur pelaksanaan, yang ketiga tanggung jawab. Terus untuk yang berorientasi pada orang ada 2, yaitu perilaku yang dituntut dalam pelaksanaan pekerjaan seperti kepekaan, pengambilan keputusan, dan gerakan tubuh. Terus yang kedua itu tuntutan pribadi pelaksana.
Terus selanjutnya itu yang nomor 2, mesin, alat kerja, equipment, dan alat bantu kerja lain. Terus yang ketiga, hal-hal khususnya seperti material, produk yang dibuat, pengetahuan yang diperlukan, dan layanan yang diterbitkan. Lalu kita masuk dalam kinerja, yaitu ada beberapa aspek. Salah satunya yaitu cara pengukuran kerja, lalu ada standar kerja, analisis kesalahan, dan aspek-aspek lain. Lalu di konteks jabatan itu ada 5 aspek, antara lain kondisi lingkungan fisik, skedul kerja, konteks organisasi, konteks sosial, dan intensif atau finansial non-finansial. Lalu kita masuk ke syarat-syarat pribadi, yaitu ada 2. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti pendidikan, pelatihan yang pernah diperoleh, pengalaman kerja. Lalu yang kedua, atribut pribadi, yaitu seperti sikap, kepribadian, karakteristik fisik, dan minat atau preferensi. Kemudian selain itu, kita perlu mengetahui deskripsi jabatan juga. Deskripsi jabatan adalah memberikan informasi tentang tugas dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu yang harus dilaksanakan secara tertulis. Format deskripsi jabatan tidak standar. Deskripsi jabatan terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama ada job title. Job title sangat penting karena memiliki pengaruh psikologis berkenaan dengan status seorang pekerja. Jika memungkinkan, job title dapat mengidentifikasi macam pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedua ada job identification. Jadi job identification ini disusun setelah job title ditetapkan. Nah, job identification ini meliputi beberapa hal, yaitu lokasi departemen atau jabatan yang akan diberikan. Lalu kedua ada pada siapa pemangku jabatan ini bertanggung jawab. Lalu yang terakhir ada tanggal revisi deskripsi jabatan. Lalu yang ketiga ada job duties. Jadi job duties ini adalah pernyataan-pernyataan mengenai tugas apa yang akan diemban. Nah, pernyataan ini diurutkan berdasarkan kepentingannya. Jadi pernyataan-pernyataan ini harus mengindikasikan bobot atau nilai dari setiap tugas yang akan diemban oleh pemangku jabatan. Nah, tadi itu adalah beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam mengevaluasi jabatan. Lalu, bagaimana sih caranya dan penerapannya di perusahaan? Nah, berikut ada video bagaimana cara evaluasi jabatan. Selamat datang di video tutorial penyusunan evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan. Dasar hukum evaluasi jabatan adalah Permenpan dan RB nomor 34 tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri dan Peraturan KA-BKN nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Tujuan evaluasi jabatan adalah memperoleh dasar atau basis yang dianggap adil untuk membuat peringkat jabatan atau pekerjaan yang ada. Hubungan analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan remunerasi. Analisis jabatan yang memuat informasi jabatan yang lengkap dan akurat akan digunakan sebagai dasar melaksanakan evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan lebih difokuskan untuk menentukan bobot jabatan, klasifikasi, dan peringkat jabatan. Hasil evaluasi jabatan yang berupa klasifikasi dan peringkat jabatan digunakan sebagai dasar penetapan remunerasi pegawai.
Tahapan pelaksanaan evaluasi jabatan dimulai dari persiapan, pelaksanaan, penetapan hasil, dan terakhir, evaluasi. Kita memasuki praktek penyusunan evaluasi jabatan. Sebelum memulai penyusunan evaluasi jabatan, perlu diketahui bahwa terdapat dua macam faktor jabatan, struktural dan fungsional. Faktor jabatan ini merupakan komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level. Berikut ini adalah contoh evaluasi jabatan untuk faktor jabatan struktural. Dan ini adalah contoh evaluasi jabatan untuk jabatan fungsional. Informasi faktor jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain. Isi dokumen informasi faktor jabatan antara lain nama jabatan, unit kerja, instansi, peran atau ikhtisar jabatan, uraian tugas, tanggung jawab, hasil kerja, syarat jabatan, dan tingkat faktor. Faktor jabatan struktural memiliki 6 poin dan diisikan di tabel faktor jabatan struktural. Sedangkan faktor jabatan fungsional memiliki 9 poin, juga diisikan di tabel faktor jabatan fungsional. Batasan nilai dan kelas jabatan. Kelas jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan. Nilai jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan. Rumus dasar perhitungan tunjangan kinerja atau TKO. TKO adalah nilai jabatan atau NJ dikalikan indeks besaran rupiah atau IDRP. Terima kasih, semoga bermanfaat.